Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas terkait dengan pengantar anatomi tubuh manusia, di mana pada topik ini kita akan belajar terkait dengan dasar-dasar pada anatomi tubuh manusia. Anatomi terbagi dari dua kata, yaitu ana dan tomi. Ana yang berarti bagian atau memisahkan, tomi yang berarti iris atau potong. Anatomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bentuk dan susunan tubuh secara keseluruhan maupun bagian-bagian kecil, serta hubungan antara alat tubuh satu dengan alat tubuh yang lain. Pada praktikum ini kita akan membagi menjadi beberapa bagian gitu ya, sistem, yaitu yang pertama sistem kulit atau integumen, sistem otot dan tulang atau muskuloskeletal, sistem syaraf atau nervosus, sistem pencernaan atau sistem gastrointestinal, sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskuler, sistem pernafasan atau sistem respiratori, sistem perkemihan atau sistem urinaria, dan sistem reproduksi atau sistem genitalia. Selanjutnya posisi anatomi. Bisa kita lihat pada gambar ini. Ini adalah posisi anatomi, yaitu berdiri tegak, kedua lengan di sisi terbuka, di mana telapak tangan menghadap ke depan, kepala tegak, dan mata tertuju lurus ke depan. Ini adalah posisi anatomi, di mana posisi anatomi ini akan membantu kita dalam mempelajari tubuh manusia dan sebagai standar untuk menunjukkan di mana arah lalu bidang gitu ya nanti yang akan kita gunakan sebagai istilah-istilah dalam anatomi. Jadi posisi anatomi ini penting kita ketahui dalam mempelajari dasar anatomi. Selanjutnya adalah bidang anatomi. Mana bidang anatomi ini terbagi menjadi tiga, yaitu bidang sagittal, bidang transversal, dan bidang koronal. Bidang sagittal, yang warna merah ya, ini adalah bidang yang membagi tubuh manusia menjadi kanan dan kiri. Jadi di tengah-tengah gitu ya, terpotong ini mid sagittal membagi kanan dan kiri. Lalu bidang transversal, ini warna hijau, di mana bidang ini membagi tubuh menjadi X dan Y, yaitu bagian atas, superior, dan bagian bawah, inferior. Sini ya. Lalu yang terakhir bidang koronal, di mana bidang ini secara vertikal membagi tubuh manusia menjadi depan dan belakang. Jadi dia langsung bersinggungan dengan sagittal ya, membentuk huruf plus, di mana bidang koronal ini dia membagi tubuh menjadi belakang dan depan, atau frontal bagian depan dan dorsal bagian belakang. Ya, selanjutnya kedudukan anatomi, di mana kedudukan anatomi ini penting untuk kita ketahui dalam rangka mempelajari letak dari suatu organ. Jadi kedudukan anatomi ini akan kita gunakan dalam menjelaskan letak organ yang kita tunjuk. Nah, pertama adalah superior atau atas. Contoh dari penggunaan kata superior itu adalah mulut terletak superior terhadap dagu, yaitu mulut lebih berada di atas dibanding dengan dagu. Jadi dagu letaknya lebih di bawah dibanding dengan mulut. Lalu inferior atau bawah. Contohnya pusar terletak inferior terhadap payudara. Ya, jadi pusat terletak lebih di bawah dibanding dengan payudara. Atau sebaliknya, payudara itu letaknya superior terhadap pusar. Gitu. Selanjutnya adalah anterior atau depan, atau lebih dekat ke depan. Contohnya lambung terletak anterior terhadap limpa. Itu lambung letaknya lebih di depan dibanding dengan limpa. Lalu posterior atau lebih dekat ke belakang. Contohnya jantung terletak posterior terhadap tulang rusuk.
gitu ya. Itu tulang rusuk kita tahu dia lebih ke depan posisinya dibanding dengan jantung yang ada di belakangnya. Tapi bisa dibalik juga, tulang rusuk letaknya lebih anterior terhadap jantung. Selanjutnya superficial atau dangkal, mendekati permukaan gitu ya, mendekati area kulit atau luar. Contohnya, otot kaki terletak superficial dari tulangnya. Jadi otot itu kan dia lebih letaknya di luar dibanding dengan tulangnya. Di sini contohnya otot pada kaki gitu ya. Dia lebih mendekati ke kulit dibanding tulang ke kulit. Lalu profunda, kebalikannya, lebih dalam, jauh dari permukaan. Contohnya, tulang hasta atau ulna ya yang ada di tangan dan pengumpil atau radius. Ini adalah tulang lengan terletak lebih profunda dari otot lengan bawah. Nah, jadi tulang ini dia lebih dalam dibanding dengan posisi dari otot gitu ya, otot lengan bawah. Lalu selanjutnya medial atau tengah atau lebih dekat ke bidang median atau garis tengah tubuh manusia. Contohnya jari manis terletak medial terhadap jari jempol. Ini dalam posisi anatomi tadi ya, di mana jari jempol itu dia lebih di luar dibanding dengan jari manis atau jari setelah jari kelingking ya, kalau misalnya kita menghitung dari kelingking. Nah, itu adalah contoh penggunaan dari medial. Jadi, ini posisinya adalah posisi anatomi yang kita gunakan. Lalu selanjutnya lateral, atau dia menjauhi dari sumbu tubuh atau garis tengah tubuh. Contohnya, telinga terletak lateral terhadap mata. Jadi mata dia lebih mendekati tengah atau sumbu tubuh dibanding dengan telinga. Gitu ya. Selanjutnya proksimal atau atas. Contohnya, ini maksudnya lebih dekat dengan batang tubuh atau pangkal. Jadi kan kita mempunyai pangkal ya, misalnya pada tangan. Nah, tangan itu tempat melekatnya tangan ke eh, tengah tubuh itu adalah pangkal. Nah, proksimal ini adalah posisi paling pangkal mendekati batang tubuh. Batang tubuh itu adalah badan kita gitu ya. Nah, tangan ini dia melekat pada badan kita. Nah, si proksimal ini dia dikatakan proksimal apabila dia mendekati dari perlekatan batang tubuh. Contohnya, siku terletak proksimal terhadap telapak tangan. Jadi siku lebih ke arah pangkal dibanding dengan telapak tangan. Lalu ada distal atau dia menjauhi batang tubuh. Ini contohnya adalah pergelangan tangan terletak distal terhadap siku. Jadi pergelangan di tangan kita dekat dengan jari-jari kita itu ya, dia terletak lebih jauh dibanding dengan siku. Letaknya distal terhadap siku. Nah, ini adalah kedudukan anatomi yang mungkin penting untuk kita ketahui dalam mempelajari anatomi. Ya, selanjutnya adalah gerakan anatomi ya. Mana gerakan anatomi ini terbagi menjadi beberapa jenis. Di sini ini adalah gerakan yang berpasangan ya. Yang pertama adalah fleksi dan ekstensi, lalu adduksi dan abduksi, ada elevasi dan depresi, ada inversi dan eversi. Kita awali dengan fleksi dan ekstensi. Fleksi adalah gerak menekuk atau membengkokkan. Lalu ada juga ekstensi, kebalikannya adalah gerakan untuk meluruskan dari bengkokan tadi. Lalu ada juga yang disebut dengan hiperekstensi, di mana setelah membengkokkan dan meluruskan, gerakan ke belakang lebih lanjut gitu ya. Jadi setelah ekstensi ada juga yang disebut dengan hiperekstensi. Nanti selanjutnya aduksi dan abduksi. Mana aduksi adalah gerakan mendekati tubuh, lalu adduksi adalah gerakan menjauhi tubuh. Ya. Dimana gerakannya adalah dengan membuka tungkai kaki pada posisi istirahat, itu disebut dengan um, abduksi, sedangkan gerakan kembali ke posisi siap itu adalah adduksi. Jadi membuka tungkai
pada posisi istirahat saat kita baris berbaris gitu ya. Nah, kaki kan direnggangkan keluar seperti itu. Nah, itu adalah gerakan abduksi. Lalu ada juga posisi kembali siap. Nah, itu adalah gerakan adduksi. Selanjutnya elevasi dan depresi. Elevasi itu adalah gerakan mengangkat, lalu depresi adalah gerakan menurunkannya. Nah, contohnya adalah membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Atau gerakan pundak ke atas dan ke bawah. Ke atas elevasi, ke bawah depresi. Lalu ada lagi inversi dan eversi. Inversi adalah gerak memiringkan telapak kaki ke dalam tubuh. Sedangkan eversi, gerakan memiringkan telapak kaki keluar. Jadi telapak kaki ya, inversi memiringkan ke dalam, eversi memiringkan keluar. Dan ini hanya untuk wilayah pergelangan kaki saja. Lalu supinasi dan pronasi. Supinasi adalah gerakan menengadahkan tangan, sedangkan pronasi adalah gerakan menelungkupkan. Seperti yang sudah pernah kita praktekkan ya pada tes cerebellum, kalau tidak salah. Itu ada gerakan menutup dan membuka ya telapak tangan. Nah, itu adalah gerakan supinasi saat menengadahkan atau membuka. Lalu pronasi adalah gerakan menelungkupkan atau menutup gitu ya. Juga perlu diketahui istilah supinasi dan pronasi ini hanya untuk wilayah pergelangan tangan saja. Lalu ada yang namanya endorotasi dan eksorotasi. Endorotasi adalah gerakan ke dalam pada sekeliling sumbu panjang tulang yang bersendi. Sedangkan eksorotasi adalah gerakan rotasi keluar. Jadi untuk endorotasi itu contohnya ini ya, tulang yang bersendi. Nah, di sini tulang yang bersendi seperti tangan ya, tangan, lalu ada kaki. Nah, gerakan sekeliling sumbu panjang itu apabila dia ke dalam disebut dengan endorotasi. Apabila dia gerakannya rotasi keluar itu adalah eksorotasi. Nah, ini adalah briefly saja ya, jadi singkat saja terkait dengan beberapa sistem tadi yang akan kita pelajari pada topik anatomi ini. Pertama adalah sistem integumen. Sistem integumen atau kulit gitu ya. Sini bisa dilihat fungsi-fungsinya, bisa dibaca sendiri ya. Saya tidak akan membahas terlalu panjang. Selanjutnya adalah sistem skeletal atau tulang. Itu fungsinya. Ada sistem muskular atau otot. Selanjutnya sistem nervosum atau saraf. Lalu ada sistem respiratoria, pernafasan. Ada sistem gastrointestinal atau pencernaan. Ada sistem urinaria atau perkemihan. Terus ada lagi sistem genitalia atau reproduksi. Dan terakhir sistem kardiovaskular atau peredaran darah. Nah, ini adalah beberapa sistem yang akan kita pelajari pada praktikum anatomi ini. Ya, ini adalah slide terakhir.